Pernah nggak sih kalian tuh kepikiran ketika kita diberikan angka, kita tuh pasti bakalan lupa. Tapi ketika kita diberikan cerita emosional perjuangan seorang, kita tuh pasti bakalan gampang ingat tentang perjuangan orang tersebut. Kenapa? Karena otak manusia tidak dirancang untuk memproses angka, melainkan untuk hidup dalam cerita. Hari ini kita akan membongkar mengapa sebuah narasi seringkali jauh lebih kuat dan berbahaya daripada sekedar fakta. Sebelum bahasnya lebih dalam, perkenalkan, aku Sabrina Sinakita dari program studi S1 Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Hari ini aku akan ngajak kalian semua untuk mengintip sebuah kekuatan yang mungkin seringkali kita remehkan. Kekuatan cerita, bagaimana narasi membentuk cara kita berpikir dan bersikap. Kita akan belajar kenapa sebuah cerita bisa lebih kuat daripada sekedar data tanpa cerita. Yaitu, kekuatan cerita membentuk cara kita berpikir dan bersikap. Kita akan belajar kenapa sebuah cerita bisa jauh lebih kuat daripada data tanpa cerita. Kenapa kita suka bercerita? Pernah kepikiran atau enggak, kenapa kita lebih gampang ingat film daripada rumus matematika? Jawabannya karena otak manusia secara alami memang memproses dunia dalam bentuk cerita. Cerita punya kemampuan ajaib untuk mengubah informasi yang ribet menjadi suatu informasi yang emosional dan mudah dipahami. Dalam ilmu narasi atau naratologi, cerita bukan cuma sekedar hiburan, tapi cara kita memahami realitas atau kenyataan di sekitar kita. Narasi adalah struktur cerita, bagaimana suatu cerita itu disampaikan, disusun. Dalam kajian naratologi, narasi bukan sekedar cerita, tapi juga cara kita memahami dunia. Narasi juga membentuk struktur pemahaman kita tentang realitas. Gak semua informasi itu bisa diproses secara logis, tapi narasi itu mempermudahkan kita untuk menerima atau memahami informasi secara mudah. Yang awalnya kompleks itu menjadi mudah, kita itu gak perlu ribet untuk memahaminya. Bahayanya, sikap kita, perilaku kita itu bisa berubah karena terpengaruh dari cerita tersebut. Biasanya menggunakan teknik etos, patos, logos untuk mempengaruhi kita. Penelitian Science Study of Literature menunjukkan semakin seorang tenggelam dalam cerita, semakin besar kemungkinan sikap dan opininya mengikuti pesan cerita. Mungkin kalian bertanya, tapi kan fakta lebih akurat. Betul, tapi cerita seringkali lebih kuat daripada fakta. Kenapa? Karena fakta hanya menyerang logika, sedangkan cerita menyerang emosi. Nah, itu guys bahayanya kalau kita menerima informasi secara mentah-mentah tanpa kita cari faktanya terlebih dahulu. Nah, itulah kekuatan storytelling. Misalnya, seorang influencer yang jago banget storyteller di media sosial itu bisa mempengaruhi keputusan kita. Contohnya, kita ingin liburan ke tempat tertentu karena seorang influencer tersebut. Dia menampilkan visualnya ketika liburan itu sangat bagus, tapi ketika kita mengunjungi negara tersebut kok biasa aja ya, nggak sebagus yang difoto influencer tadi. Itu guys, kekuatan storyteller itu memang benar-benar kuat banget. Ini juga ada struktur dari penelitian Cambridge University. Yang pertama, ini ada personal naratif di bagian situ. Personal naratif, terus kita bisa mengubah menjadi emotion balance. Terus kita bisa mempengaruhi berdasarkan intensitas emosi, lalu bisa mengubah attitude change. Nah, ini benar-benar bisa mengubah perilaku kita loh guys dalam kehidupan sehari-hari. Gara-gara personal naratif tadi. Kenapa aku ambil topik ini? Karena ini tuh penting banget buat generasi muda. Karena setiap hari kita pasti mengonsumsi cerita, berita, hiburan. Tanpa literasi narasi, kita mudah dipengaruhi tanpa sadar. Kita itu hidup dalam dunia narasi. Literasi narasi merupakan skill di masa depan. Jika kita hanya menerima narasi tanpa berpikir kritis, kita rawan menerima informasi tanpa kita cek dulu faktanya. Terus yang kedua, opini kita itu gampang banget terbentuk tanpa kita sadari. Nah, ini yang jadi bahayanya di era zaman digital. Oke, kita masuk di narasi dan identifikasi karakter. Pernah merasa kasihan atau malah ikut senang dengan tokoh di film? Itulah identifikasi karakter. Saat kita mengalami cerita bersama si tokoh, kita cenderung menyerap nilai-nilai, moral, emosi, dan pandangan hidup mereka. Inilah alasan kenapa novel atau film bisa menjadi sangat efektif dalam mempengaruhi opini kita terhadap kelompok sosial, bahkan isu politik tertentu.
Kenapa ini penting banget buat kita generasi muda? Karena ini berkaitan dengan tujuan pembangunan dunia atau SDGs. Pertama, SDG 4, pendidikan berkualitas, di mana kita butuh literasi naratif, kemampuan membaca cerita secara kritis, bukan cuma sekedar menikmati. Kedua, SDG 16, yakni perdamaian dan keadilan. Karena cara kita bercerita tentang kelompok lain bisa memperkuat atau justru menghapus stereotip negatif yang memicu konflik. Sebagai penutup, ingatlah bahwa kita tidak hanya membaca cerita, tapi kita hidup di dalamnya. Literasi naratif adalah kunci masa depan yang lebih kritis dan damai. Jadi, pertanyaan refleksi untuk kalian semua, cerita apa nih yang membentuk keyakinan kalian hari ini? Dan apakah kalian sadar saat itu sedang dipengaruhi oleh cerita tersebut? Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah atau yang kurang dalam presentasi ini.